Ya, kita akan mempelajari peranan dan penggunaan tentang teknologi digital ini ya. Ya, sudah masuk semua. Ada beberapa orang belum masuk ya. Ya, kita akan belajar makna, arti, dan tujuan dan peranan teknologi misi ya. Kita sudah belajar apa itu teknologi ya, dan nggak usah saya ulangi. Dan juga tentang missio Dei ya. Nah, kita akan belajar lebih ke arah hal yang berkaitan dengan misi ya. Jadi teologi misi itu sebenarnya satu cabang teologi ya, atau teologi yang membahas tentang panggilan, tugas, dan keberadaan orang percaya atau gereja yang dipimpin dan dipilih serta disesuaikan atau sesuai dengan kehendak Allah. Untuk apa? Untuk melaksanakan karya keselamatan dan pemberitaan Injil, karya keselamatan Kristus. Jadi ini adalah satu cabang teologi sebenarnya yang berkembang dan juga sudah begitu besar dunia digital ini, dan kita perlu melihat bahwa dunia digital ini satu sisi adalah bersifat secara materi, tapi sisi yang lain ada yang bersifat secara non materi atau yang hidup, yaitu manusia menggunakan. Jadi peralatan hardware-nya dan kemudian orangnya. Nah, hardware dan software itu biasanya kan komputer itu ya. Dan orangnya, subjeknya itu. Nah, yang mempengaruhi banyak adalah kita berkaitan dengan orangnya, personnya. Jadi kalau kita amat-amati Gilgamesi harus memiliki kerangka iman yang menegaskan bahwa seluruh keberadaan pelayanan gereja itu hanya untuk menyatakan karya Allah, hanya untuk menyatakan tujuan utamanya dalam memuliakan Allah. Jadi bukan untuk memuliakan siapa, diri kita sendiri atau gereja, bukan. Jadi bukan memperbesar gereja atau bukan membuat ya supaya gereja terkenal, supaya gereja itu lebih dihormati orang gitu kan. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah fokus pada karya Allah dalam mengutus umatnya untuk memasyarakatkan Injil ke seluruh dunia, seluruh bagian ya, seluruh bagian dunia. Nah, arti konsep daripada konsep penginjilan dalam teologi digital misi itu adalah penginjilan itu bagian integral dalam misi gereja yang berfokus pada pemberitaan atau kabar baik tentang Yesus Kristus sebagai inti karya keselamatan Allah ditujukan kepada manusia berdosa. Jadi kita harus tahu tujuan kita adalah orang-orang yang belum mengerti akan Kristus dan kita menyampaikan berita yang tidak mungkin diterima mereka dengan pola pikir mereka, dengan iman mereka. Maka kita harus ada jembatan, harus ada masanya yang supaya berita ini bisa sampai kepada hati orang itu. Dan kalau kita lihat dalam pekerjaan ini ada pekerjaan dari Roh Kudus sebenarnya. Pekerjaan Roh Kudus mempersiapkan segala sesuatu. Dunia ciptaan disiapkan dengan pekerjaan Roh Kudus. Kacau balau itu Roh Kudus. Nah, peranan digital misi ini itu sangat erat dengan peranan pekerjaan dari Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus. Jadi kelemahan-kelemahan kita nggak bisa kita lewati, kekuatan-kekuatan daripada anugerah Tuhan itu yang tidak bisa dihasilkan oleh kekuatan dan jasa manusia, termasuk kita mengabarkan Injil dan menyampaikan misi Allah di dalam dunia digital itu tanpa pertolongan Roh Tuhan, kita nggak bisa melakukannya. Kita nggak akan bisa membuka hati orang. Bukan kita ya, tapi Roh Tuhan melalui firman Allah yang kita kemas dalam ekspresi dan juga dalam pola-pola kita berpikir, baik itu refleksi pribadi, ekspresi kita, dan semuanya. Jadi ini penting sekali ya. Dan perhatikan baik-baik. Jadi apa hal yang penting? Penginjilan adalah tindakan iman. Tindakan iman di mana pusatnya? Berpusat pada pemberitaan Injil itu keselamatan sebagai
hal yang sukacita, sebagai sesuatu yang membawa sukacita. Dan harus disampaikan dengan apa? Disampaikan dengan adil, tidak pilih kasih, dan semuanya itu betul-betul tertuju kepada manusia-manusia yang kita sudah tahu manusia itu adalah manusia berdosa, dan kepada siapa yang memiliki dan membuka hatinya untuk dipenuhi oleh kasih Allah. Dan yang terakhir, satu tanggung jawab daripada kita sebagai pemberita Injil yang mengerti dunia digital adalah kita harus betul-betul tahu budaya dan pendekatan-pendekatan dalam natur dan dalam kondisi situasi orang-orang di sekeliling kita. Jadi contohnya, contoh. Kalau kita tanya di dalam tanya diketik di AI gitu. Dulu saya kalau belajar, oh ini saya khotbah kepada lansia, orang lansia kan. Maka saya harus tahu lansia itu yang pertama nggak bisa dengar dengan cepat dan selalu lansia itu jadi lambat. Jadi waktu saya menyampaikan pada lansia, lansia itu kalau kita ngomong cepat, kecuali orang-orang yang lansianya pinter itu beda ya. Tapi pada umumnya dia menangkap suara dan kadang-kadang telinganya itu sudah berkurang banyak. Jadi karena ada kekurangan telinga, maka kita berbicara itu dengan konteks orang tua, nggak boleh cepet-cepet dan harus jelas dan suaranya harus didengar. Dan yang kedua, karena orang tua itu terbatas telinganya, tapi matanya masih bisa lihat, maka dibantu dengan, mungkin kita bantu dengan berupa visual, bentuk-bentuk berupa visual. Tangan kita, jadi kalau kita ngomong 5 orang, nah kita pakai 5, gitu kan. Kalau kita ngomong orang yang jahat itu, wah kita harus lihat bagaimana orang jahat itu yang bentuknya adalah mungkin kita tangan kita mencerm orang itu jahat sekali dan itu bentuk visual yang menjadi relevan dan bisa diterima oleh mereka dengan kondisi yang ada. Jadi kalau saya berbicara kepada generasi yang sudah berumur lanjut usia dan saya bicara dengan generasi alfa, nah itu beda. Kalau kita generasi alfa, jadi anak-anak itu, aduh, mereka udah bosen. Kenapa? Karena beda bahasanya, beda penyampaiannya. Aduh, ini bapak-bapak yang udah umur 70 tahun ngomong kayak gini ya. Terus ke anak-anak, kelamaan Pak. Jadi kalau dengan anak-anak, nada kita harus cepet, jelas, dan kayak lantang gitu kan. Dan bahasanya pun bahasa yang sesuai dengan mereka. Nah ini sesuatu yang luar biasa apa yang pernah saya lihat. Kalau saudara nggak percaya, nanti Yohanes 3:16. Ketik ya, Yohanes 3:16. Ke AI. Tolong buatkan, ya, tolong buatkan. Ini tadi udah direkam belum ini? Oh, udah. Tolong buatkan khotbah Yohanes 3:16 untuk generasi Gen Z, milenial atau Gen Alpha. Dengan disertai dengan contoh-contoh yang sangat eh, diterima gitu. Contoh-contoh yang umum, contoh-contoh yang menggugah hati, atau berikan ilustrasi-ilustrasi yang membuat Gen Z itu semakin mengerti. Ya kita ketik ya, tak itu keluar ya. Keluar itu semuanya belum pernah ada buku yang bisa mengajar seperti ChatGPT atau Chat AI ini. Kenapa? Karena dia langsung membuatkan kita khotbah, ya walaupun bukan seluruh khotbah ya, cuma rancangan khotbah. Tapi dia sudah punya kerangka, dia punya data, punya seluruh data itu lengkap untuk bagaimana Gen Z, Gen milenial apa pikiran mereka apa. Itu langsung bahasanya, itu bahasanya bahasa mereka. Nah, nanti kita akan lihat ya pada contoh-contoh aplikasi nanti. Terus saya ketik lagi hal yang sama untuk orang lansia yang pendengarnya kurang dan perlu disampaikan dengan gerakan tangan, mimik, ya, jimik-jimik itu atau ekspresi wajah dan juga pakai warna. Tolong buatkan khotbah yang bisa ada aplikasinya dengan hal-hal seperti ini gitu. Terus kita ketikkan, terus selesai, setelah kita jempol kita selesai, kita enter, tak gitu. Nggak sampai berapa detik, jadi deh di situ.
Itu kalau kita nyiapin khotbah sendiri, ini waktu saya masih masih sekolah gitu, masih mahasiswa teologi. Saya butuh waktu 2 sampai ya 1 bulan. Saya ke perpustakaan. Saya harus baca-baca dulu buku ini apa. Terus saya mengerti kondisi jemaat gimana. Pengalaman saya belum ada. Saya tanya pada orang gitu kan. Kalau orang tua itu kelemahannya begini. Tapi data-data semua yang kita tanya itu langsung bisa dihadirkan tanpa kita berjalan ke perpustakaan. Walaupun harus dicek lagi ya, walaupun dicek lagi. Tapi hampir semuanya data itu adalah data yang valid datanya ya. Nah, pengolahannya itu sangat bergantung pada kita. Dan waktu itu disediakan dan kemudian dipaparkan, kita langsung heran. Kenapa heran? Berarti sekolah teologi ya dengan ChatGPT, pinter ChatGPT. Karena datanya dia ada. Sekolah teologi kadang-kadang nggak punya buku-buku yang seperti yang tadi saya cerita. Bagaimana lansia itu, bagaimana kondisi jemaat itu, bagaimana kalau kondisi dengan orang-orang Afrika gitu kan, kondisi dengan orang-orang yang di daerah mungkin di daerah pedalaman dengan suku-suku seperti Betawi, Banten gitu kan. Dan itu tidak ada. Tapi di catatan dan database-nya, istilahnya itu banknya itu, big banknya, base-nya itu ChatGPT, itu semua ada. Seperti perpustakaan yang sangat apa ya raksasa gitu kan. Dan itu semua ada karena data. Itu data semua. Jadi semua berdasarkan data. Jadi datanya valid ya valid. Tapi kalau datanya masukin salah ya datanya salah. Maka kita harus ngecek lagi. Tapi hampir semuanya kalau saya lihat saya pernah tanya, saya pernah eh, berinteraksi dengan ChatGPT, itu dia bisa bisa dibantah bisa. Terus kita tanya, kenapa kamu mau begini? Kok bisa kamu ChatGPT, kamu kok bisa mengatakan ini seperti Mbak menurut saya nggak seperti ini. Nah dia kasih bantahan lagi. Terus kita bantah lagi, kasih bantah lagi. Sampai dia akhirnya keluar hal-hal yang mungkin sebagai perpustakaan, itu yang paling dalam lapis-lapisnya itu dia keluar semua. Nah, kalau kalau ya, kalau kita membayangkan kondisi seperti ini pada zaman 50 tahun yang lalu, waktu sekolah teologi pertama, nggak kebayang gitu. Buku belum ada dan mahal-mahal gitu, apalagi buku dari eh, yang pusat dari bahasa Inggris itu kan, sekolah-sekolah yang terkenal, yang tolok-tolok yang luar biasa, itu betul-betul sangat terbatas sekali kita. Dan saya pun terbatas. Mencari itu sangat terbatas. Tapi begitu tanya pada ChatGPT, waduh, itu luar biasa. Dan saya pernah tes, saya pernah belajar eh, tokoh-tokoh teologi liberal gitu kan. Terus saya tanya, yang saya pernah baca ini ya, saya pernah baca buku yang pernah baca, saya tanya ini semuanya. Dan saya cek, hampir semuanya tuh pada umumnya tuh benar semua. Saya tanya tentang Schleiermacher, saya tanya tentang Rudolf Bultmann, saya tanya tentang Jürgen Moltmann, saya tanya apa intinya. Waktu dia berikan sama persis dengan apa yang saya pelajari dan tidak ada salahnya. Maksudnya tidak menghadirkan data yang salah, enggak. Karena dia datanya langsung dari bukunya penulisnya sendiri, Jürgen Moltmann. Karena dia datanya ada, Kalbat dia punya semuanya. Nah coba bayangin kalau waktu saya tanya, oh ini menurut Profesor John Frame gitu ya, atau profesor yang kita kenal sebagai orang-orang yang sangat sangat teologis gitu kan, dia tatanya. Dan dia hadirkan itu bukan berdasarkan pada karangan dari personal AI itu, karena AI kan bukan personal, itu kan data dan bukan pribadi kan, itu data. Jadi apa adanya yang ada di catatan dia semua tentang John Frame, Joel Beeke, kemudian tentang Billy Graham, itu keluar aja dia. Apalagi sekarang kita tanya yang terbaru itu saya dengar bahwa buku perpustakaan yang menyediakan bahasa Yunani, Ibrani semuanya, dictionary semua, itu sudah dimasukkan dalam AI. Jadi saya sekarang persiapan, persiapan nih. Menurut eh, tolong dibantu, menurut pandangan iman Kristen, seperti kita sebutkan ya, seperti contohnya R.C. Sproul, bagaimana memandang iman, terus kemudian bandingkan dengan kamus Alkitab New Testament Dictionary yang terbitan ini dan semua ini. Apakah itu sesuai gitu? Nah, dia kasih datanya. Pertama datanya dari R.C. Sproul dan kemudian datanya dari New Testament itu dictionary. Dan dikatakan dia menyimpulkan bahwa datanya sama dan mereka sejalan.
Kalau saya baca sendiri, R.C. Sproul itu bukunya berapa, terus kemudian New Testament itu saya nggak punya gitu ya. Terus saya harus ke perpustakaan dan itu berapa lama. Dan dia bisa menolong kita untuk membandingkan itu tanpa kita ikut di dalamnya. Di situ. Ini ini sangat bahaya bagi kalau kalian kerja tugas pakai AI, ya. Karena orang yang luar biasa dalam AI, penggunaan AI nggak bisa deteksi. Ada mesin mendeteksi orang ini pakai AI, pakai AI enggak gitu kan? Berapa persen itu? Dia bisa tahu ada mesinnya. Tetapi kalau dia mengolah itu AI itu nggak bisa deteksi. Karena manusia dia lebih pinter. Jadi saya nyatat ya, terus oh ini banyak ini, terus saya masukkan pikiran saya, terus saya ketik ulang, tata-tata semua nggak bisa deteksi. Karena mesin yang bisa tahu ini mencontek plagiat atau bukan, itu diberikan batas 20% itu boleh. Dan itu bukan milik siapa-siapa, milik seluruh manusia, miliknya siapapun. Jadi kalau saya mengutip 20% dari kutipan yang ada, hanya 20%, itu dianggap asli punya saya. Apalagi kalau saya bisa mengolah. Maka sekarang ini ya, banyak mahasiswa pasca sarjana secara tidak terdeteksi. Mereka buat tugas-tugas itu dari AI. Dan nanti keluar ijazahnya sarjana teologi versi AI, pendeta versi AI. Dan itu pasti akan ada. Kenapa? Karena semua orang pakai AI. Bahkan jemaat sekarang, kalau dia sedih, tanya penyakit apapun, AI. Saya batuk, saya batuk, dada saya agak sesek. Bisa diberitahu saya batuk apa? AI-nya ngasih tahu, kamu batuk mulai kapan? Saya sejak ini, kayak dokter aja dia. Dan waktu kita jelaskan kondisinya, terus saya harus diobati bagaimana, saya harus bagaimana. Dia bisa kasih semuanya. Mirip seperti dokter. Maka dikatakan oleh beberapa eh, profesor yang benar-benar tahu hebatnya AI, ada yang mengatakan dokter pun itu akan nggak laku. Kenapa? Tanya AI. Lebih pintar dari dokter semua. Kalau saya sakit ini gimana? Ini begini-begini. Dia bisa jawab semua. Karena ada datanya. Kalau nggak ada datanya, dia beritahu, saya nggak punya datanya. Apalagi cuman hanya khotbah. Apalagi tugas saya cuman berikan refleksi gitu kan. Itu sangat mudah bagi AI. Kamu mikir berminggu-minggu, AI bikin cuman hitungan detik. Nah, ini dunia ini satu sisi sangat menolong kita, tapi sisi yang lain itu membunuh karakter kita. Yang pertama apa? Keasliannya. Kedua apa? Males. Jadi kita akhirnya ya karena mungkin ya gak punya buku, ya terus gimana gak punya buku gitu kan? Ya langsung tanya Google atau AI. Dan yang ada di Google AI itu pada umumnya tuh valid semua pada umumnya. Ya kecuali ada sesuatu yang dimasukkan orang itu keliru gitu. Nah kalau keliru, Google itu bisa kita bisa ngasih masukan. Oh ini tentang Billy Graham yang disebut dalam Google Wikipedia gitu kan tentang Billy Graham. Oh itu salah dia tidak lahir di sini, dia lahir di sini. Akhirnya dibuktikan. Oh iya salah, diganti dia. Yang benar ini diganti Billy Graham lahir di sini bukan tempat ini. Ini waktu dia kecil lahirnya di sini. Bisa dibenerin, bisa. Nah, kalau sudah benar, dia benar terus. Karena itu data, kayak seperti sejarah berjalan selesai. Nah, ini satu sisi itu begitu bermanfaat, sisi yang lain itu dampaknya ke kita, dampaknya ke orang. Itu males cari jalan keluar cepat, terus kita kemudian tidak mau berusaha, kita kemudian mendapatkan semua tanpa adanya perjuangan, dan kita belajarnya pun nggak usah susah-susah, tidak keluar orang banyak, jadi irit, ya. Nah, ini sekarang yang ketiga. Kalau saya belajar, bagaimana saya bisa eh, menyatakan belajar bahasa Ibrani dan Yunani? AI bisa kasih kita dan sangat lengkap. Tolong jelaskan
arti kasih dalam perjanjian lama. Kasih kan? Arti kasih adalah hemet, gitu kan? Dan yang berkaitan kasih namanya chesed. Rohita tanya, coba jelaskan secara biblika, secara ini. Jadi kalau kita tanya detail, dia menghadirkannya sangat detail. Kalau pertanyaan kita lebih dalam, dia bisa bawa datanya berlapis-lapis keluar semua. Jadi semakin kita pinter bertanya, itu AI itu membantu kita luar biasa. Tapi kalau cuman katanya, bagaimana saya cari jodoh gitu, nah itu pertanyaan yang receh gitu. Tapi kalau kita tanya dengan pikiran-pikiran yang bagus yang kita sudah tahu banyak dan tanya lebih dalam, AI itu tempat yang sangat luar biasa menolong kita. Ya, itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, peranan teologi dalam mengarahkan teologi misi ya, digital ini mengarahkan tentang penginjilan. Yang pertama itu adalah seluruh pengetahuan teologi atau pengetahuan tentang Allah adalah menjadi fondasi dari seluruh hidup manusia. Kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kita menjadi kayak orang itu menjadi kompas kita, acuan yang paling awal, yang paling penting, yang paling mendasar. Baik itu untuk moral, spiritual, atau pengajaran yang bersifat proses dalam pemberitaan Injil atau penginjilan. Jadi melalui firman Tuhan, bukan melalui moral, maka moral-moral itu prinsip-prinsip moral etis dan semuanya harus berada dalam kerangka dan batasan-batasan di dalam dasar-dasar kekuatan firman Tuhan. Untuk apa? Supaya kita akan menyampaikan berita-berita yang tidak dibuat-buat, jujur, penuh dengan kasih, dan kita menyampaikan dengan adil, tidak menghina siapapun, dan kita harus menyampaikan itu dengan setia pada firman Tuhan yang kita puji, kita sembah itu. Jadi ini akan menjadi satu peran yang penting sekali di dalam kita menggarap teologi misi dalam dunia digital ini. Sudah kita harus mendasari semua dalam pengertian bahwa bukan moral yang kita tekankan, bukan berapa viewer, likers, atau subscriber yang kita pentingkan, tetapi berita dan berkaitan dengan fondasi kebenaran itu. Jadi waktu saya pertama kali bikin channel YouTube, ini berapa ya, 15 tahun yang lalu lah. Saya keluarin satu, yang lihat cuma 9 orang. Kenapa 9 orang? Ya karena jemaat banyak nggak punya internet, banyak nggak tahu YouTube, nggak tahu ini. Jadi masih masih asing gitu. Jadi masih asing gitu. Terus tanya, Pak, ngapain Bapak kerjain itu nggak ada yang lihat gitu. Jadi waktu saya kerjakan, saya tidak mencari viewers, saya tidak mencari pujian manusia, saya sedang menanam, saya sedang memberikan satu landasan fondasi bagaimana gereja nanti akan belajar dan itu akan ada terus sampai selamanya di sana. Kalau itu nggak rusak gitu. Jadi siapapun bisa belajar melalui channel saya. Untuk apa? Baik itu tentang keselamatan, kedaulatan Allah, sovereignty of God, tentang kekudusan, tentang kasih yang memilih pertama kali, mengasihi pertama. Itu semua ada di sana. Cuman masalahnya adalah saya belum ahli untuk apa? Untuk membuat klasifikasi. Karena itu butuh waktu yang banyak. Jadi saya punya anak yang masuk komputer itu, saya tanya, kamu harus bantu papamu. Kenapa? Papamu susah gitu ya karena itu kan membutuhkan keahlian khusus untuk bikin playlist yang bagus itu kan bisa ada urutannya dan itu mesti saya dengan dia karena yang tahu isinya kan saya oh ini bagian ini kitab ini nah itu yang tahu saya nah dari awal saya belum berpikir tentang klasifikasi seperti bikin perpustakaan di channelnya YouTube itu cuman di YouTube sudah tersedia. Oh ini playlistnya bisa ini, udah ada semuanya. Cuman kitanya yang mungkin kurang pengetahuan, kurang ya memperdalam dari dulu hal-hal seperti itu masih belum ada. Ya, tapi yang sekarang tambah maju, YouTube itu tambah fiturnya itu tambah banyak dan fasilitas tambah bagus. Sedangkan saya nggak pernah belajar sampai sedalam itu. Oh ini bisa untuk AdSense, bisa cari uang, bisa. Ya saya nggak mikirin soal uang.
Saya mikirin tadi itu ya tujuannya apa. Jadi mau ditonton nggak mau ditonton, tujuan saya adalah menyiapkan untuk membekali generasi mendatang. Itu tujuan saya. Dari awal saya bikin itu sudah tahu. Dari waktu awal nggak ada orang, nggak ada yang lihatin. Ya nggak apa-apa, kenapa? Saya sedang menanam. Ya, kadang-kadang menanam dengan tetesan air mata, tapi nanti panennya sukacita. Kan kita nggak tahu. Tapi yang dikatakan engkau hamba yang setia, ya yang setia yang nanam walaupun satu 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 ya tetap aja ditanam. Dan sekarang udah begitu banyak, ya. Oke, penjelasan etimologisnya secara arti kata, etimologis itu arti kata ya. Misi dan evangelion atau dikatakan bahasa Latinnya missio yang artinya pengutusan atau kita dikirim gitu ya, diutus. Dalam konteks gereja atau Kristen, misi menunjukkan panggilan bahwa gereja itu siap untuk dikirim dan khususnya umat percaya untuk melaksanakan karya keselamatan Allah di dalam dunia ini melalui gereja, melalui kita. Nah, sedangkan evangeli itu isi daripada pemberitaannya. Apa itu kabar baik, berita baik, kabar sukacita, kabar gembira bahwa manusia sekarang sudah mendapatkan tempat lagi di dalam hati Tuhan. Dan Tuhan memberikan pintu surga itu kembali terbuka dengan belas kasihan. Ya. Jadi kalau kita gabungkan misi dan evangeli adalah pengutusan membawa berita Injil. Itu namanya misi evangelium. Dan misi evangelium itu kemudian kita masukkan dalam dunia digitalisasi misi. Jadi semua yang kita bawa itu kita masukkan ke dalam yang seperti mesin itu kan, masuk ke dalam dunia digital dan kemudian kita olah mulai dari yang sederhana tulisan-tulisan dan ada website yang istilahnya karya tulis gitu. Sekarang udah masuk ke dalam karya video dan videonya itu video AI dan bisa waduh luar biasa. Coba saya perlihatkan ini ya. Ini satu contoh aja ya. Ini satu contoh. Nah, ini. This is the aircraft carrier shelter you seized, previously owned by a small faction of ini bukan ya. Ini game tapi yang luar biasa hidup seperti ini. Ya. Ini game ya, tapi seperti kita lihat betul-betul luar biasa. Ini dunia game. Nah, ini. Ya, perhatikan. Saya nggak pernah kebayang pada zaman sekarang ini melalui video AI dan juga teknologi yang baru, itu malaikat itu bisa diwujudkan dengan hidup. Kalau dulu kan lukisan-lukisan kan, ini ini malaikat ini. Dua kali. Hanya dua kali dalam sejarah yang tercatat malaikat Ini tertinggi Mikhail dan setan berhadapan langsung. ya Yang pertama Mikael yang putih, yang setan itu yang berbicara dengan rada Tuhan hitam. secara langsung. Yang kedua mengguncang fondasi surga dalam perang kosmik yang hingga hari ini masih menentukan siapa. Nah, ini saya berikan contoh ya. Jadi ini bukan bukan manusia yang dibentuk, bukan. Ini bentukan dari AI. Tapi betul-betul kita lihat manusia ya, seperti rupa manusia, tapi dia punya sayap dan punya itu sayapnya dibuat kayak emas gitu kan. Dan channel ini namanya Biblical Facts, ada Biblical Fathos. Ya, ada yang dinamakan Rohani 1 Menit dan banyak itu. Dan semuanya pakai AI dan pakai narasi. Dan ini yang lihat, yang kalau kita lihat ya, yang lihat, Siapa yang memiliki akses. yang lihat ini 33.000 orang. Dia punya subscribernya 25.000 orang. Jadi kalau 33.000 orang yang melihat ini, saya tanya sekarang, siapa yang punya khotbah bisa didengar orang 33.000 orang? Dan ini akan naik terus, ya. Jadi ini pengaruhnya besar dan bukan hanya itu. Kan kita dengar isinya, ya kan? Ini isinya biasanya biblical fact itu ya dari firman Tuhan. Fakta-fakta dari firman Tuhan. Dan yang paling luar biasa, itu bentuk tontonannya, bentuk visualnya, itu sangat menarik. Khotbah itu
kalau dibandingkan dengan ini, ya kita lebih senang lihat ini. Malaikatnya. Kalau kita ketemu malaikat, mana bentuknya nggak ada. Kan gitu kan? Nah, maksud saya, dengan dunia digital ini, sesuatu yang tidak bisa dihadirkan di dalam kita berkhotbah di mimbar, kita bisa hadirkan dalam dunia digital yang menjangkau seluruh manusia. Walaupun itu sebagai gambaran, bukan asli. Ya, jangan pikir itu malaikat sungguh-sungguh. Itu malaikat. Bukan. Ini bikinan, buatan manusia. Ya, coba ini ya. Ini yang dua. Nah, ini juga game ya. Game itu manusia itu. Nah, ini. Tanpa menyadarinya, kebanyakan orang menghadapi Coba tantangan lihat ya. Jadi, ini seperti kita melihat bioskop. Ini kalau ditayangkan di bioskop itu luar biasa. Nah, saya tidak sampai memiliki kemampuan seperti membuat tayangan seperti ini. Dan ini orang-orang yang luar biasa di dalam. iman Anda, perlengkapan senjata Allah. Jadi harusnya, Gunakan seluruh perlengkapan senjata jadi Allah. kalau ada ya anak-anak gereja Gen Z, milenial, Alpha yang jago komputer, yang punya kemampuan luar biasa, itu dikumpulkan. Jadi saya kadang-kadang apa ya, gereja-gereja besar itu kadang-kadang banyak yang mandul ya. Pikirannya bukan pikiran kreatif gitu. Saya kemarin di GKJ punya podcast gitu ya. Kemarin kan ngundang saya juga. Ada dua, dua tempat. Sinodenya punya dan gereja itu punya. Itu murid saya, udah lama. Yang tadi saya cerita itu beda lagi. Dan dia bikin. Dan dia ingin bikin seperti profesional gitu kan. Nah, saya tidak memiliki kapasitas yang bisa membentuk seperti channel ini, Rohani 1 menit. Ini namanya Rohani 1 menit. Kalau kalian ketik Rohani 1 menit, dia keluar. Dan semua data di sini, itu data buatan. Visualnya itu buatan. Di sini. Supaya kamu sanggup melawan Dan kegelapan suaranya itu iblis. bisa kita ganti dengan suara yang kita senangi. Suara yang seperti malaikat yang Yang besar dijelaskan oleh Paulus di dalam sini. Efesus Bisa suara bukan perempuan, bisa sekedar macam-macam. metafora atau sesuatu untuk saat-saat krisis. Sebenarnya ini adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan setiap hari. Jika kita tahu cara menggunakan. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan lihat. Coba kita pikirkan sekarang ya. Ya, kita pikirkan. Mana ini sebentar. Kalau kita mengajar sekolah minggu, mengajar sekolah minggu dengan menghadirkan gambaran-gambaran atau visual seperti ini, ya, saya percaya anak-anak itu akan dibukakan satu kreativitas yang jauh lebih dalam, lebih luas dari sebelumnya. Saya dulu ngajar sekolah minggu, itu pakai papan flanel. Jadi sebelum saya ngajar, kira-kira 2-3 hari itu, saya mempersiapkan. Seminggu sebelumnya, oh ini temanya tentang Yesus dan Sakius, gitu kan. Maka di situ saya memiliki ada satu gambar besar yang saya beli gitu kan, yang dicetak itu. Dan di situ ada Lazarus, ada pohon aranya, ada Tuhan Yesus, ada orang-orangnya, terus di sini ada perempuannya, terus jalannya di sini. Saya gunting itu, saya gunting. Terus saya tempelin di papan flanel. Jadi waktu saya cerita, Lazarus orang yang kerdil. Nah ini saya pegang Lazarus. Dan dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Saya tempelin orang-orangnya di sini, orang banyak. Karena dia kerdil nggak bisa. Jadi Lazarus nggak bisa lihat. Dan kemudian dia melihat ada pohon ara. Nah di sini pohon aranya. Terus dia naik ke pohon ara. Jadi waktu saya menghadirkan satu-satu, dengan saya menghadirkan tadi visual tadi, ya kita harus jujur, bagus yang visual. Nah, problem terbesar itu apa? Kalau visual itu jauh lebih bagus, maka pengkhotbahnya jadi turun. Nilai-nilai pengkhotbahnya turun. Jadi posisi daripada visual ini membantu, bukan menggantikan pengkhotbahnya. Nah, itu tantangan yang tersendiri.
Kalau menggantikan nanti seperti di Jerman dan apa itu yang terakhir itu di Inggris, yang khotbah bukan pendeta, robot AI atau ya tadi itu kan visual AI. Dan dicoba ibadah di Jerman kira-kira 20 menit. Terus AI yang khotbah. Dan suaranya seperti pendeta. Dan dia berkhotbah. Dan khotbahnya itu bisa di style, bisa dipakem. Jadi saya ingin khotbah 15 menit selesai semua, 15. Dan di style 15 menit persis 15 menit selesai. Dan bisa mengatur sendiri range waktunya, kata-katanya. Jadi kalau panjang itu bisa dipendekkan. Jadi kalau dipendekkan maka suaranya lebih cepat ya. Karena kecepatan suara itu kalau dilambatkan jadi suaranya lambat. Jadi saudara-saudara. Jadi saudara, nah itu langsung cepat. Jadi range-nya itu, jarak suaranya itu bisa diatur. Jadi kalau ini saya mau 1 jam, maka isinya itu 1 jam. Mau kecepatan seberapa dan orangnya apa semua bisa dibikin semuanya. Sedangkan kalau saya ngundang pendeta, wah ini kepanjangan ini. Kok kependekan? Belum apa-apa kok udah selesai. Wah, akhirnya manusia memilih pendeta AI. Dihadirkanlah dan mereka minta tema ini. Oke, ketik minta tema ini. Kamu khotbah tema ini dan dia keluar langsung. Khotbah. Bisa nggak? Bisa. Dan sangat bisa. Sangat mudah kalau yang tahu programnya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kemampuan kita untuk mengembangkan banyak hal. Nah, yang tadi saya bicarakan ya. Jadi saya melihat begini, ada aset di gereja, itu hati saya itu kadang-kadang terenyuh juga ya. Daripada anak-anak itu pegang HP berjam-jam, mungkin puluhan jam di rumah, nah bagaimana gereja itu memberikan apa ini menanamkan dana, menanamkan tenaga dan semuanya untuk apa? Mempersiapkan menggarap pelayanan ini. Saya sampai hari ini belum pernah mendengar ada gereja serius menangani ini. Ada beberapa gereja yang sudah menjalankan, seperti eh, GKI gitu ya. Dulu Jemaat Mangga Besar. Nah, itu ada apa itu tim podcastnya. Tapi biasanya itu ibadah. Dan sekarang mulai digarap untuk jemaatnya. Tapi yang seperti tadi, yang rohani 1 menit, Biblikos Fatos tadi, saudara itu orang-orang tertentu itu. Dan kalau kita bisa membuat itu dan bisa ada timnya dan memikirkan itu bagaimana tema-temanya, itu satu dunia yang betul-betul luar biasa sebenarnya. Ya, saya mendorong kita semua nggak kita jangan begini. Pak, saya kan di daerah Sulawesi, Pak, kan nggak ada internet. Jangan ngomong seperti itu. Kenapa? Karena saya punya punya apa jemaat dan juga saya punya anak. Dia kerja itu perusahaan Singapura kerja. Dia suruh kerja di rumah dan digaji dari Singapura. Dan nggak perlu datang ke Singapura. Disuruh kamu kerjaan ini, kamu kerjaan coding, kamu kerjaan untuk visual, kamu kerjaan diberi tugas masing-masing dan selesai dibayar udah. Jadi nggak mesti harus apa ya kayak seperti orang pertemuan yang harus datang itu nggak perlu. Ada satu yang punya kekuatan memikirkan itu dan bagaimana menggodok dari awal. Oh ini butuh apa? Nah, ini nanti saya berikan di waktu hari keempat. Bagaimana mempersiapkan itu? Jadi bahannya apa, orangnya apa, dan timnya apa. Ah, itu harus ada semua. Dan semakin itu timnya itu semakin solid dan semakin berbagi dan semakin mengasah, membuka diri dan saling mengkritik, ya saling memberi masukan, itu jadinya semakin hebat. Jadi nggak boleh ada satu tim, oh saya merasa bisa, saya ingin hebat gitu kan. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita menghasilkan karya yang harus terbaik. Itu semangat etos Protestan, semangat reform sebenarnya. Kekuatan dari etos Protestan itu Eropa semua hebat semua itu karena pengaruh reformasi. Berjuang seperti itu. Jadi kalau sekarang satu gereja, anggaplah jemaatnya 1.000 orang, ada kira-kira 300 pemuda yang bisa bekerja SMP sampai SMA atau kuliah. Coba bayangkan, kalau itu dikumpulkan dan kemudian diarahkan menggarap sesuatu yang luar biasa,
satu gereja itu. Jelek-jeleknya lah dapat 10 orang, 1.000 orang. Di Indonesia ada 40 juta orang. Ya, 40 juta orang. 40 juta. Anggaplah 40 juta orang itu, pemudanya itu sekitar, ya pemuda kan banyak, 25 juta. Ya, 25 juta. Dari 25 juta, anggaplah yang paling minim lah dapat 1.000 orang. 1.000 orang. Indonesia tuh udah gempar itu. Kalau satu orang seperti saya bisa ngerjain ini kan. Nah, kalau 1.000 orang dan lebih terlatih, lebih hebat, dan lebih bisa menghasilkan yang visual yang luar biasa seperti Biblical Fatos atau Rohani 1 menit. Wah, nggak kebayang. Ya. Dan harus harus benar-benar tanda petik yang profesional. Jadi anak-anak ini betul-betul kita hargai, kita hormati, kita bayar sesuai dengan kemampuannya dan kehidupan masa depannya dia. Jadi gereja itu harus berani mengarahkan asetnya, invest kepada anak-anak seperti ini. Ini ide-ide seperti ini sebenarnya di Amerika udah nggak asing, tapi di Indonesia masih jauh ketinggalan. Kita masih mau bangun gereja yang fisik. Wah, bagus ini, mau bangun ini. Itu puluhan miliar. Coba anggaplah, ambillah gereja-gereja kaya itu, ambillah 1 tahun 1-2 miliar dan ditanamkan kepada anak-anak itu semuanya. Jadi itu, jadi mereka bekerja, mereka digaji, mereka sungguh-sungguh diperhatikan dan mereka menggarap itu, mereka diberi semangat kuasa seperti itu. Waduh, itu nggak kebayang, luar biasa. Ya, ini satu ya sharing ya. Jadi sambil saya berjalan, mungkin saya banyak membuka wawasan serta pemikiran-pemikiran ke depan. Jadi kalau kita semua yang ada di bukan di tempat ini kan banyak yang online juga kan. Jangan pernah kecil hati. Kenapa? Karena sesuatu dimulai bukan dengan yang besar. Kamu mulai dari diri. Mulai konsep kamu bikin dulu. Ya mengkonsep dulu. Oh saya kepingin ini Pak. Ini ada banyak masalah. Pak di kampung saya itu ya kampung Kristen tetapi banyak yang anak-anak itu pergaulan bebas. Sudah melakukan hubungan anak-anak itu. Dari sejak SMP, SMA itu mereka udah terlalu bebas. Bagaimana Pak? Nah kalian udah punya ide itu. Bagaimana itu dikemas dan dimasukkan ke dalam visual digitalisasi tadi. Itu itu sesuatu yang luar biasa belum pernah kepikir. Bukan hanya ngabarkan Injil dengan membagi traktat gitu ya. Enggak, masalah kehidupan kita, masalah anak-anak remaja itu masalah yang luar biasa. Kalau kita bisa hadirkan dan kita bawa dengan mengirim WA dan dia buka dan itu menyentuh hatinya dan dia kemudian bisa membuka hatinya, terus di situ ada tawaran datanglah pada Tuhan dengan tayangan-tayangan yang cuman ya 1 menit 2 menit gitu atau mungkin 30 detik gitu kan, seperti shot yang ya 1 menit lah paling lama. Nah itu dimasukkan dan anak itu waktu baca, waktu dia dalam kesedihan, dia baca itu, wah ini benar kena saya. Wah ini kata-katanya kena saya. Nah itu sangat memberkati. Jadi kita harus tahu konsepnya dulu, bagaimana mendasar dan jangan lupa engkau harus mengenal firman Tuhan dulu. Tanpa dasar firman Tuhan, yang kamu kerjakan nanti ngambang semuanya dan terbawa arus kemana-mana. Tapi kalau kita sudah punya firman Tuhan, kita tahu, kita berpijak pada kebenaran firman Tuhan, nah itu saya percaya. Itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang tujuan dan peranan teologi misi penginjilan. Yang terakhir ya. Nanti kita akan selesai. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam 1 Korintus 10, saya bacakan ya. 1 Korintus 10 ayat yang terakhir, ketiga terakhir. Ya. Ini satu kalimat dari Rasul Paulus. Kalimatnya tuh umum ya, sangat umum. Tetapi kalau kita pikir-pikir, waduh, ini berat juga ini. Kenapa? Ya karena kita nggak pernah mikir mengerjakan itu bahwa itu memuliakan Tuhan gitu. Coba saya bacakan ya. Ketika, sorry, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat terhadap aku?
atau tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur. Oh ini gak najis, gak boleh dimakan. Ih, ini binatang haram ini. Nah, gitu kan, orang Israel kan gitu. Nah, Paulus menjawab seperti ini. Aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apapun itu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi, waktu kita mau bikin meng, apa ya, digitalisasi berita Injil dalam menyampaikan misi. Dasarnya apa? Seluruh tujuan kita nggak ada untuk apapun. Kita bukan mencari uang, kita bukan mencari populer, kita bukan mencari like dislike, kita bukan mencari satu pelanggan, tapi kita punya hati memuliakan Tuhan. Kita punya hati sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, kenapa visi ini, telos itu betul-betul menjadi kekuatan kita? Karena yang melindungi kita nggak nyasar, nggak sombong, nggak rakus, dan nggak gampang sakit hati adalah demi kemuliaan Allah. Demi kemuliaan Bapa, Yesus berdoa sampai nangis. Dan dia mau semuanya dia terima. Demi apa? Demi kehendak untuk memuliakan Bapa. Dan waktu kita punya tujuan hidup adalah memuliakan Allah, maka apapun di luar kemuliaan Allah, itu semuanya bukan landasan kita melayani misi digitalisasi ini. Jadi memuliakan Allah itu adalah puncak dari seluruh tujuan hidup kita. Karya kita, pengajaran, pikiran kita, perasaan kita, kegiatan kita, apapun yang kita lakukan. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita lari, kita berjalan, kita bekerja, kita punya proyek, kita punya apapun. Saudara, semuanya itu ditarik oleh Tuhan untuk apa? Untuk mendisplay kemuliaannya dalam segala kelemahan-kelemahan kita dan segala keberdosaan yang melilit kita. Jadi apa yang kita angkat tinggi panji panji itu adalah bukan panji nama kita, bukan nama gereja kita. Oh kita bikin gini supaya gereja kita terkenal. Ah udah salah, udah salah. Oh supaya gereja kita nggak tersaingi. Nah aduh udah salah itu. Wah supaya kita tuh lebih ya lebih efektif dan lebih menarik kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita punya pemain musik, tim musik yang hebat sekali. Nah, saudara, itu tujuan duniawi. Tapi yang surgawi adalah bagaimana musik-musik kita yang kita kerjakan ini betul-betul mengharumkan, menjunjung, memuliakan Tuhan. Jadi bukan asal kita main musik, bagaimana hati kita itu dibawa untuk memuliakan Tuhan. Mengangkat nama Tuhan itu adalah mengangkat hati kita untuk menjunjung kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Ya, kekuatan Injil itu. Nggak ada yang lain. Ya, dalam 1 Korintus 10:31 dikatakan apapun yang kamu kerjakan. Nah, sekarang kita kerjakan digitalisasi misi dan nanti kita akan kerjakan. Maka semuanya itu apa? Bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan dalam segala perkara hidup saya. Termasuk orang kalau sakit itu, termasuk orang kalau mengalami musibah kecelakaan. Apa yang bisa memuliakan Allah dalam hal seperti ini? Lah yang ngalami ya marah-marah, Saudara. Apanya yang memuliakan Allah? Oh, ya saya ini jadi hina. Saya jadi bangkrut ini. Kerjaan saya seperti ini, anak saya meninggal, apanya yang memuliakan Tuhan? Nah, kita berbicara seperti ibadah, Paulus katakan apa? Apapun kamu kerjakan itu untuk kemuliaan Allah, termasuk di dalamnya hal yang positif, negatif, bencana atau bahagia. Sama, ya. Jadi tujuan utama adalah memuliakan Allah, yang kedua membawa manusia mengenal Kristus, menyelamatkan manusia, menyampaikan kabar sukacita tentang Injil Kristus. Jadi supaya mereka mengalami apa? Transformasi kehidupan. Ya, transform namanya. Percaya, bertobat, kemudian menjadi baru. Jadi tujuan kita ke sana. Dan yang ketiga, membangun kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Jadi kita saling mengalami pengampunan,
saling menjaga ucapan kita, saling menghormati, saling melengkapi, saling mengampuni. Jadi hadirnya kerajaan Allah itu kemudian keluar dari tayangan-tayangan yang hasil daripada kreasi anak-anak kita. Dan itu pergumulannya besar sekali, bukan hal yang biasa. Jadi untuk apa itu? Menghidupkan iman gereja yang betul-betul menjadi terang bagi dunia. Jadi panggilan daripada Tuhan itu panggilan ilahi adalah kamu adalah saksi dan pelaku dari karya Allah. Itu adalah memuliakan Allah. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, sekarang peran dan fungsi teologi misi penginjilan. Saudara, apa artinya? Mengapa masih teologi? Karena dasar segala sesuatu adalah mengenal akan Allah, takut akan Allah adalah segala suatu permulaan dari hikmat. Jadi apa yang menjadi permulaan kita melayani misi, melayani digitalisasi misi, dan penjangkauan, dan semuanya itu. Saudara, yang terutama adalah kita memberikan kerangka kebenaran yang mendasar. Dan kita memiliki satu magnet yang ditanam oleh Tuhan dan tidak harus kembali pada Tuhan. Apapun harus balik pada Tuhan. Yang kita kerjakan kita pikirkan kembali pada Tuhan. Dan untuk memuliakan dia bagi dia dan kemuliaan bagi selama-lamanya. Jadi memberi kerangka iman dan pengajaran yang sangat kokoh, yang sangat solid. Jadi seluruh aktivitas yang kita jalani, penginjilan itu, saudara, itu harus ada landasan dasarnya supaya kita tidak gampang goyah dan kita ambruk karena kita bangun salah. Ya, membangun pengajaran di atas pasir sama itu, nggak ada dasarnya. Dan mengarahkan apa? Seluruh strategi dan metodologi harus punya landasan hikmat dan kekuatan dalam iman Kristen supaya kita menjadi efektif dan sangat relevan apapun kita kerjakan. Jadi kalau orang percaya, saya percaya Tuhan Yesus itu makan, minum, berjalan, bekerja, seluruh tenaganya tidak ada yang sia-sia. Nah kalau kita banyak sia-sia, dia ngelamun, main HP gitu ya. Saya percaya Tuhan Yesus nggak pernah melakukan hal seperti itu. Apa yang dia kerjakan, tenaganya, nafasnya, setiap helaan nafasnya, setiap dia melihat, setiap dia kerja, semuanya sempurna dan tidak ada yang sia-sia. Dia berjalan satu langkah kaki itu tidak pernah sia-sia dan tidak pernah nyasar. Jangankan langkah kakinya, hatinya mengarah pun tidak pernah keluar dari kehendak Bapaknya. Dan sama dengan teologi misi pelayanan ini, itu juga harus memiliki satu kompas yang betul-betul mengarahkan kita. Goyang sedikit, balik lagi. Goyang. Kalau Kristus lurus terus, dan setiap perkara dalam hidupnya tidak ada keraguan, dan tidak ada hati yang belok sedikit pun. Itu hati Kristus, sempurna tanpa dosa. Dia contoh teladan yang terus meneguhkan setiap orang percaya. Jadi mengarahkan strategi, metodologi berdasarkan kekuatan iman yang benar. Jadi metodologi apapun kita harus diuji. Saya berikan contoh. Ya, contoh apa? Bolehkah orang Israel, ya, keturunan Yakub, masih ingat peristiwa Dina? Saudara, lingkungan orang Yahudi, suku bangsa Israel, 12 suku bangsa Israel, diberi dididik oleh Tuhan dari zaman Yusuf itu kan. Jadi Yusuf ini sebelum Musa gitu. Nah, saudara tahu, Yusuf punya satu karakter, punya satu visi adalah dia diperlakukan apapun, dia tahu bahwa Tuhan akan menjadi kekuatan dan kemuliaannya. Nah, sekarang masalahnya apa? Seluruh daripada keluarga itu ya melakukan sesuatu yang sangat tidak etis dan sangat kejam. Kenapa? Karena kemarahan. Jadi pengertian tentang perjanjian Allah mereka punya. Mereka punya firman Tuhan, mereka punya. Tapi secara etika, mereka mengarahkan seluruh strateginya dan kemudian cara menjawab masalah-masalah itu hancur.
Mereka tahu adiknya Dina, adik perempuan, anak ke-13 dari Yakub. Jadi Yakub itu anaknya bukan 12, 13. Yang 13 ini perempuan, namanya Dina. Karena dia senang dengan kemewahan, ya misalnya glamor gitu kan, wah luxurious gitu kan. Dan anak ini kepingin lihat, aduh di sana itu lihat gadis-gadisnya itu seneng mereka ceria, mereka nari-nari. Dan mereka ingin melebur dengan dunia. Dina akhirnya masuk ke sana dan ketemu Pangeran Sikem yang ganteng juga kan, namanya pangeran kan, dan kaya raya gitu. Dan pangeran itu kemudian tertarik dengan Dina dan diperkosalah dia. Maka saudara, apa yang dibuat strategi oleh anak-anak Yakub sangat jahat, saudara. Jadi satu korban yang dinamakan korban itu namanya siapa ini? Dina adiknya. Tapi dengan strategi dan metodologi serta cara menangani masalah-masalah, satu korban meminta ganti ribuan orang dibunuh. Ini kekejian, saudara. Maka Yakub marah, bagaimana engkau akan bisa menghadapi orang-orang di sekelilingmu? Engkau berlaku begitu bejat dan begitu biadab. Jadi Pangeran Sikem itu diminta sunat dan bukan hanya Pangeran Sikem. Semua laki-laki yang ada di Sikem harus sunat semua. Padahal ini keluarga-keluarga dalam iman kan, keluarga yang dalam perjanjian Tuhan. Tapi bisa jatuh waktu dia melihat menangani masalah pemerkosaan adiknya ini, mereka melangkah lebih jauh, mereka memakai lebih jauh. Untuk apa? Untuk menghancurkan dan membinasakan keluarga dari Sikap. Dibunuh semua. Jadi aplikasinya kepada kita apa? Waktu kita memakai eh, teologi digitalisasi misi ini, tujuan kita adalah ini adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk menyatakan sinar terang Injil Tuhan. Bukan untuk menghantam orang, bukan untuk menghina orang. Goblok kamu, nggak ngerti Tuhan Yesus ya, kamu masuk neraka. Bagi kita, ya memang nggak percaya Tuhan masuk neraka. Tapi kalimat-kalimat kita bukan menghantam, bukan membunuh orang. Harusnya kita membuka diri kita. Caci maki, jangan caci maki. Lah, kok kita yang caci maki, kok kita yang biadab? Jadi dunia pelayanan digital ini bukan untuk membela diri kita, supaya kita bisa balas orang, bukan. Tapi menyatakan doa pengampunan, menyatakan keterbukaan hati kita, menyatakan belas kasihan Allah kepada dunia ini. Jadi jangan sampai kita salah ini. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa kita punya identitas beda dengan dunia. Jadi waktu saya bikin channel-channel seperti itu kita semua bikin gitu. Kita harus tahu ini oh ini Pak Agung, ah, ini Pak Agung itu pasti pengajaran nih. Ini pengajaran gini-gini dan orang tahu. Kenapa? Karena kita punya identitas, kita punya karakter. Dan kita nggak pernah mempermainkan itu. Kita lurus dan kita kerjakan itu. Dan itu panggilan, panggilan kita. Jadi supaya jemaat sadar atau kita nanti yang masuk dalam dunia pelayanan digital ini, kita harus sadar bahwa kita sedang meneguhkan identitas kita sebagai orang percaya. Jangan suka menghina orang, olok-olok orang. Kalau saya lihat banyak pendeta-pendeta saling olok-olokan gitu kan, terus caci maki gitu kan. Aduh, bagi saya ini kita ini udah kehilangan muka itu. Kenapa? Di mana itu karakter Kristusnya? Yesus marah-marah dia. Dia marah celakalah kamu. Itu tepat. Siapa yang dimarahi? Kalau penatua, tua-tua itu penatua, ahli Taurat itu pendeta dan penginjil-penginjil yang sekolah Alkitab, ya itu yang dimarahi itu celakalah kamu itu. Nah, waktu Yesus marah, Yesus tidak marah pada orang perempuan Samaria. Dia sangat kecewa dengan Profesor Nikodemus. Betul kan? Kamu ini teolog profesor gitu kan. Pengajar ahli orang Israel. Kok nggak tahu seperti ini? Terlalu kamu kebangetan.
Jadi etika Tuhan Yesus waktu menjawab perempuan Samaria, waktu berkata-kata dengan Nikodemus, itu betul-betul sempurna, saudara. Nah, kita juga belajar waktu kita mulai digitalisasi misi ini, kita punya etika, kita punya cara, dan kita nggak seenak kita sendiri. Kita punya batas-batas etis, Christian ethics, yang membawa kita akan disadarkan siapakah diri kita sebenarnya. Ya, oke, yang terakhir. Nah, kita akan menegakkan etika yang bersih, suci dan kudus, dan moral yang sungguh-sungguh berlandaskan akan hukum yang berkenan pada Tuhan. Jadi setiap pemberitaan itu kita harus penuh belas kasihan, hormat, dan ketulusan kejujuran. Dan saya percaya tidak ada orang akan menolak orang yang melakukan kebaikan dan tidak membenci orang, mengasihi orang. Kasih itu menghancurkan kebencian. Ya, saya masih teringat dengan eh, sebagai terakhir ya. Mungkin ini peristiwa baru. Saudara tak kenal Erika Kirk? Ya, mungkin saudara mungkin perlu tahu. Tahu, Pak. Ya, dia adalah istri dari Charlie Kirk. Dan apa yang dia katakan, Saya rasa dengan ClickUp, saya bisa waduh, mengerjakan itu tugas harian saya hingga 10 kali seorang lebih istri cepat. yang luar biasa itu. Nih, ini berat loh. Dia berbicara ini berat ini hatinya. Dia sambil berdoa, sambil bergumul ini. Hmm. God bless all of you for coming here from all over the world. Ini yang lihat 1 miliar ya, Celebrate my Charlie. nembus 1 miliar. Erika Kirk, istrinya Charlie yang ditembak mati itu. Ini nonton hampir 200.000 orang. Just a few miles from here, 2 years ago at America Fest 2023, Charlie delivered a speech on stage for our TPUSA Faith event. TPU itu Charlie loves Turning speaking. Point USA. He's very good at that without a script. So I personally didn't know what he was going to say. And what he chose to speak about that day was his submission to the will of God. He quoted one of his favorite Bible verses, Isaiah chapter 6, verse 8. Here I am, Lord. Send me. Ini aku tuh selaku. After Charlie finished, I met him backstage and I spoke to him, and I'll never forget this. I said, Charlie, baby, please talk to me next time before you say that statement. Because when you say something like that, there is so much power in that verse. When you say, here I am, Lord, use me, God will take you up on that. And he did with Charlie. Ini peristiwa ini membuat Amerika bangkit rohaninya ya. Jadi kebenaran Injil itu akhirnya mereka sadar bahwa sudah terlalu banyak ditinggalkan. Dan Charlie inilah yang berjuang selama hampir 10 tahun ya. Dia keliling setiap college, university, dan dia berani menantang semua ateis, LGBT, semua. Dan dia terbuka dan dia tidak tersinggung, diolok-olok, dimarahin, nggak tersinggung. Ini luar biasa. Dulu saya kenal satu orang namanya Raffi Zacharias yang sudah tua. Tapi ini anak muda dan nanti lihat di YouTube ya. Itu kalimat-kalimatnya itu sangat biblical sekali. Imannya itu luar biasa. Saya jarang melihat seorang teolog yang seperti ini. Dia nggak teolog ya, dia seorang awam sebenarnya. 11 days ago, God accepted that total surrender from my husband.
and then called him to his side. More than anything, Charlie wanted to do not his will, but God's will. And over these past 11 days, through all the pain, never before have I found as much comfort as I now do in the words of our Lord's Prayer, "Thy will be done." In front of a big crowd, and then he blinked. He blinked and saw his Savior in paradise. And all the heavenly mysteries were revealed to him. God's love continued to be revealed to me in the days that followed. Nah, My ini yang husband, Charlie, he wanted to save young men just like the one who took his life. Hmm. A young man. Ini yang Young bunuh, man. yang bunuh suaminya, On the cross, our Savior said, Yesus ya. "Father, forgive them, for they not know what they do." That man. That young man. If you want to learn Yeah. how to master using AI, don't watch YouTube videos. Why? That young man. I forgive him. Hmm. Oke ya, ini saya cuma beri contoh betapa powerfulnya ya kalau kita melihat satu peristiwa-peristiwa yang sangat menggugah hati dan itu real, kesaksian iman gitu kan. Itu getaran Roh Kudusnya tuh kita kerasa sampai ya itu peristiwa udah lewat ya, tapi itu kerasa dalam iman kita gitu. Betapa setianya dan sampai mati suaminya berjuang dan istrinya juga menyatakan imannya begitu sangat tulus dan bersih ya. Dan itu juga kita mengharapkan keluarga kita seperti itu. Oke, cukup ya. Besok kita akan ketemu. Saya hari ini soalnya saya lagi di Jogja ini. Ya.